Yang aku suka tentang perjalanan adalah bagaimana diriku dapat bermuamalah, berinteraksi dengan banyak orang secara langsung. Walau saat ini media sosial muncul, memberi perubahan cara orang bermuamalah ataupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Aku ingin menemui sahabatku, Ustadz Kembar, Adi dan Alwi. Menggali ilmu bagaimana bermuamalah di media sosial yang baik berdasarkan tuntunan agama. Mudah-mudahan dapat menghindariku dari hal-hal yang negatif dalam media sosial. Amin. Di mana ya Ustadz Adi dan Ustadz Alwi? Tahu nggak? Lihat, gue beli tiket VVIP. Keren banget. Daripada lihat ya si Julfa, dia beli tiket festival tapi kayak diposting-posting gitu. Yang di Instagramnya ya? Emang kenapa sih kalau tiketnya festival doang? Ya, Emang ada yang salah? Kayak Nora aja gitu. Kita aja yang VIP Ya biasa kan sama-sama aja. nonton. Kita juga duduk sama kan, loh. sama-sama Kita di duduk. situ. Capek nggak bakal kelihatan. Ya udah sih, emang kenapa? Kan gue yang nonton bukan lo. Tapi Nora nggak sih? Ya enggak sih. Ya Kita itu aja kan kayak biasa sebagai, aja. penghibur buat diri sendiri aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini ada apa ribut-ribut? Itu kok dia ngejek-ngejek kita gara-gara tiket kita ini festival aja. Dia Nora, Kak. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh begitu. Kita yang udah. VIP aja biasa aja. Iya udah, mau duduknya VIP, mau duduknya festival, semua tergantung kemampuan masing-masing. Ingat ini bulan puasa, yang ada batal malah puasanya Iya ntar. Kak, dia duluan. Ya udah, sekarang maaf-maafan aja, nggak boleh kayak begitu. Maaf ya Kak. Jangan maaf ke saya, kalian yang saling maaf-maafan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, dari jauh ngeliat-liat kayaknya heboh banget. Ada apa Kak Fazo? Iya nih Ustadz, ada berantemin tiket. Astagfirullahaladzim. Yang diberantemin tiket? Iya. Maksudnya? Bukan berantem rebutan beli. Oke. Tapi yang satu belinya VIP, yang satu belinya di festival. Oh, jadi ngiri-ngirian. Gini aja deh, kita kan memang sudah mau jadwal masuk pesantren kilat. Nanti di pesantren kilat kita bahas urusan sosmed. Setuju apa enggak nih? Setuju. Jadi biar sama-sama kita bisa menjaga hati Kak Fazo ya. Setuju. Nah, apalagi bulan Ramadan, kita harus sama-sama bisa saling nasehatin, tapi jangan gontok-gontokan. Ayo, kita yuk. susul semuanya yuk. Ya, pas lagi bulan Ramadan kan nggak boleh berantem-berantem Iya. ya Ustadz. Damai Lewat mana? aja Lewat udah. sini ya? Damai itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ini langsung ke tempat. Iya, biarkan anak-anak dulu nih. Semuanya duluan ke sana, nanti kita nyusul ya. Ya. Oke, sama-sama. Masya Allah. Wah, ada aja jadi keributan. Lucu ya ngelihatnya ya. Iya, pamer tiket Ustadz. Yang satu beli yang VIP. VIP. Yang satu beli yang biasa. Reguler. Reguler begitu. Oh, yang satu taruh di media Sosmednya, sosial. iya. Ah, itulah kalau memang udah zaman sosmed ini, orang jadi nggak mau kalah, yang satu juga ikut nggak mau kalah. Nah Iya. inilah kita yang namanya bermuamalah, punya hubungan baik sama orang tuh, mau di dunia nyata ataupun di sosial media, memang kita harus punya etika. Kita mengedepankan akhlak, itu yang penting. Kalau urusan sombong, ini berat memang. Karena kalau kita bisa lihat contoh terdahulu, ada yang sombong aja bisa terusir dari surga. Siapa? Iblis. Dia nggak mau disaingi dengan Nabi Adam. Nabi Adam katanya dari tanah, oh saya dari api. Urusan sombong begitu doang.
diusir dia sama Allah. Kita mesti bahas dan kita tekankan bermedia sosial dengan sehat dan bermedia sosial dengan islami. Itu yang Allah. Tapi Ustadz, saya dari tadi bingung. Bingung apa? Saya nggak tahu ini teh Ustadz Alwi apa Ustadz Adi ya? Ya elah masih nanya aja. Ada cluenya. Apa cluenya? Kalau Adi itu jam tangan di kanan. Oh. Terus besok-besok tanya, Ustadz jam berapa? Keluar yang kanan, Adi. Iya. Keluar yang kiri, Alwi. Alwi. Kalau yang nggak pakai jam, ente udah tuh nggak pakai Iya. jam. Ayo kita susulin ya. Udah. Ya Allah, Bismillah. Bismillah. Nih masuk nih. Ayo maju. Kemana? Itu. Clear dulu, clear. Gece. Meet-nya. Ayo, meja. Gol out aja, oke gol out aja. Ayo nih, gol nih. Jen, Ayo, maju. Udah majuin dulu, ayo. Majuin. Gua maju. Nih, gue udah ulti nih. Ayo nih, ulti nih, Udah jaga pada enggak ada mulai tolong masih mabar aja. Aman, maju. Kosong tuh. Itu tuh. Mati. Ya siapa yang mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Mau ngapain sih? Orang udah pada siap-siap nih masih mabar aja. Enggak, Pak Ustadz, tadi kan kelas lagi kosong, kita mabar jadinya. Betul nih. Ya. Nah, Kan tadi kan Beresin. berjam Ustaz. Ayo yang lain pada ngumpul. Jen, Ya, bener-bener kan. saya nggak jadi ngeposting di media sosial, Pak Ustadz. Saya mau pamer ke teman-teman saya, Pak Ustadz. Kalau rank saya itu tinggi. Rank apaan sih orang wajah epic abadi kok mau ngapain di posting-posting. Posting yang begitu menimbulkan sifat sombong. Kecuali lagi lomba, ada lomba e-sport, posting boleh. Tapi yang penting jaga kebersamaannya. Jangan sampai lalai waktu sholat. Jangan sampai... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maaf nih ganggu nih, lagi ada apa nih Ustadz? Lagi ada reunian di sini. Masya Allah. Enggak, nih. Ya, udah mau dimulai soalnya. Nanti kita harus ketemu di sana berarti. Dari mabar pindah ke mabar. Dari main bareng pindah ke majelis bareng. Masya Ayo. Maaf ya Jen ya, maafin gue Jen. Kita juga mesti ngikut update lah ya. Iya, soal game online, media sosial, macam-macam udah sekarang mah. Masya Allah, Ustadz ngerti juga game online, mabar segala macem. Biar nggak ketinggalan ya. Iya, kita harus tetap update. Bener banget. Karena sesungguhnya media sosial itu juga kita bisa gunakan untuk komunikasi dakwah. Nah, saya lagi ngeliatin jamnya nih, bener nih. Nah, tadi saya ingat yang mana? Ustadz Alwi yang kiri, Iya, betul. Ustadz Adi yang kanan. Iya, betul. Itu dia bedanya. Nah, Yang nggak pakai jam? Saya. Itu nah kalau berdakwah, Ustadz ini kan ini banget terkenal sama Ustadz kembar nih. Beda daripada Ustadz-Ustadz yang lain. Kalau misalnya lagi ceramah, gimana membagi porsi ceramahnya gitu tuh. Itu dia, kalau kita udah pakemnya berdua, nanti kita harus tahu porsi masing-masing. Saat saya bicara ayat, maka yang satu bicara tentang artinya, yang satu bicara hadis, yang satu bicara tentang riwayatnya. Saling Gitu, saling melengkapi. mengisi. Masya Dari Allah. lahir kita udah kompak Dari ya. lahir, Ini tetangga saya dari dalam perut. Tetangga dalam perut. Jadi setidaknya saya tahu apa yang dia sampaikan nih arahnya kemana. Saya langsung sambut dengan penjelasan yang lain. Dakwah kembar tuh memang ada suka dukanya. Sukanya ya kita bisa saling berbagi. saling Ada yang lupa, mengisi. ada yang ngingetin. Ya. Dukanya juga ada. Kalau lagi makan buah dapat dari panitia, otomatis mesti dibagi dua. Makanya, cara kita melatih kekompakannya begitu. Kita saling punya prinsip. Iya. Bahagiamu, bahagiaku. Deritamu, deritaku. Susahmu, susahku. Duitmu, duitku. Istrimu. Jangan. Mau rugi badar kita. Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat ini. Kenapa? Saya belum sholat. Ya salam. Waduh. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu harus kalau bisa di awal-awal waktu. Iya. Jadi kalau udah selesai sholat kita mau ngapa-ngapain enak ya? enak. Ya udah. Apalagi kita anak-anak kan udah duluan nih. Gini aja. Kita tunggu di sini ya. Oke. ke Saya masjid sholat aja dulu berarti ya. Ya. Oke. Lurus, mentok, belok kiri. Ya, jangan kemana-mana Ustadz. Setelah pesan-pesan berikut ini. Mantap. Saya sholat bentar Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, salam. Tuh. Jadi hari ini kalian semua nih yang ikut pesantren kilat mesti memahami bagaimana caranya kita
lagi beli biskuit kongguan ya? Masya Allah, ini buat buka puasa jangan-jangan. Buka puasa sama lebaran. Bener banget. Kan saya kalau lebaran kumpul sama keluarga besar. Saya bingung mau bawa bingkisan apa gitu buat keluarga besar saya. Beli kongwan sama dengan kita. Ah bener banget. Silakan dilanjutkan ya. Iya. Ayo Mas, makasih ya. Iya, salam buat keluarga. Ya udah Mbak, saya mau deh yang kaleng merah bulat ini satu. Tadi aku dengar-dengar buat orang di rumah ya. Kalau aku sih rekomendasiin yang kaleng merah persegi ini aja, Mas. Emang bedanya apa Mbak? Kalau kaleng merah bulat ini, isi kaleng ada 65 biskuit dengan 13 varian biskuit legendaris. Kalau kaleng merah persegi ini, isi kaleng lebih penuh, Mas. Dengan 160 biskuit, ada 13 macam varian yang cukup buat orang sekampung. Ya udah deh Mbak, kalau gitu saya mau yang kaleng merah persegi aja. Semoga tahun ini saya bisa mudik, terus bisa kumpul sama keluarga nikmatin kongguan bareng. Betul banget. Udah Mbak, langsung dibungkusin aja. Oke. Nih, Mas. Makasih banyak loh Mbak. Sama-sama. Ya udah, saya berlupa bayar ya. Nah, makasih banyak ya Mbak. Salam buat keluarga di kampung ya. Ya Mbak, mari. Alhamdulillah masih ditungguin. Kita langsung nyusul ke pesantren kilat ya? Iya, ayo. Setelah selesai sholat, aku nggak sabar untuk mengikuti kegiatan Ustadz Kembar bersama anak-anak sekolah. Ustadz, pas banget nih. Ini adik-adik udah pada nungguin. Nah. Oh iya, ayo. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Fazul di situ, Fazul. Siap Ustadz. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dia nih kawan-kawan yang sedang menjalankan pesantren kilat. Masya Allah. Luar Gimana biasa. kabarnya semua? Baik ya? Baik, Puasanya lancar? alhamdulillah. Masya Allah. Tadi sahur tadi? Sahur. Telat nggak? Sholat. Oke, alhamdulillah. Kita buka dulu kali ya pesantren kita ya. Bismillah. Alhamdulillah juga kita sudah kedatangan kawan kita, Fazo. Siapa yang nggak kenal kan? Kita sering lihat wajah beliau selalu ada di televisi. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang kita niatkan menuntut ilmunya, mendapatkan keberkahannya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, memang betul kita hari ini memang lagi bahas seputar sosmed. Nah, jadi hari ini kalian semua nih yang ikut pesantren kilat, karena memang di zaman kita sekarang ini, apalagi kita anak-anak muda, memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita menutup diri untuk teknologi, justru kita akan tertinggal jauh. Tapi bagaimana caranya kita harus mengiringi teknologi itu dengan agama. Ya kan yang kayak tadi cuma perkara tiket nih. Yang satu update, terus yang satu bilangnya temennya pamer, bahasa gaulnya flexing katanya tuh. Flexing ya? Suka Oh. nunjuk-nunjukin apa yang dipunya gitu ya? Nah begitu tuh. Padahal memang kita harus mengetahui bahwasanya kalau memamerkan sesuatu itu, membanggakan sesuatu itu, justru malah bikin kita celaka sendiri. Kalau kita mungkin hafal nih suratnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di situ dijelaskan al-hakum, artinya sesuatu yang bakal mencelakakan kalian, at-takatsur, yang adalah sesuatu yang kalian megah-megahkan. Kita pamer-pamerin hatta zurtumul maqabir, sampai datangnya saat kita sudah ada di liang lahat. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam orang yang celaka karena bermegah-megahan, bermewah-mewahan, nunjukin sesuatu yang sebetulnya nggak manfaat. Akhirnya kita akan terikat dengan kebiasaan itu sampai kita meninggal dunia. Celaka di dunia, celaka di alam barzah, apalagi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik.
Ya Allah, sungguh seperti sebuah tamparan mendengar makna surat At-Takasur. Tanpa sadar, aku juga masih terjebak dengan sosial media dan menggunakannya untuk memuaskan rasa batin ini agar dipuji manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi memang sebetulnya kalau urusan flexing ini bermewah-mewahan, kita pamer ke seluruh yang melihat kita, sebetulnya kita lagi-lagi harus mencontoh sama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nggak kenal idola kita yang satu ini, panutan kita? Apakah Nabi orang kaya? Iya, Nabi orang kaya. Bahkan Nabi itu di saat beliau melamar Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah, itu melamarnya pakai 20 unta merah terbaik. Wah, itu kalau zaman sekarang satu ontanya itu mahal. Jadi mungkin kalau kita mau berkaca kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang berada, tapi cenderung beliau lebih mengedepankan kesederhanaan. Mendengar gambaran tentang pribadi Rasulullah yang sederhana membuatku sadar berlomba-lomba untuk terlihat mewah tidak mendatangkan keuntungan sama sekali, terutama di mata Allah. Ada nggak yang mau nanya? Saya Ustadz. Mana ini ada dua ini. Ini apa itu dulu? Mana? Kamu dulu. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, banyak teman-teman saya pada saat beribadah, mereka memamerkannya di sosmed atau memostingnya di sosmed. Nah, bagaimana itu hukum dari memposting beribadah di sosmed? Apakah boleh atau bagaimana Ustadz? Ini harus ada pertimbangan. Yang pertama, kita yang memposting, kita harus lebih menimbang-nimbang mana yang harus diposting, mana yang baik untuk bisa kita sampaikan. Mungkin niat kita motivasi. Pertama motivasi. Kita pengen posting soal tarawih. Kita pengen posting soal tadarus. Biar orang semangat. Biar orang semangat juga. Agar tidak bolong tarawihnya, agar tidak kendor tadarusnya. Tapi kalau kita kata-kata itu dengan kalimat yang salah, mungkin yang menerima, yang membaca akan menerima dengan salah juga. Iya, jadi memang intinya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu kembali lagi kepada niat. Segala sesuatu yang memiliki sifat pamer sekecil apapun rusak amal ibadahnya. Na'udzubillahi min zalim. Jadi kita jauhin tuh sifat-sifat pamer, riya, ujub, sum'ah. Pamer, riya, sombong, dan kepengen didengar pujian dari orang lain. Nah ini yang kayak gini-gini kita hindarkan. Rasa khawatir tentang penilaian manusia ternyata bisa membuat manusia itu sendiri rugi. Semoga kedepannya aku selalu bisa mengedepankan Allah dalam setiap pekerjaan yang aku lakukan. Sebab kalau kita ibadah, niatnya pamer, niatnya mencari pujian orang, maka pahala tidak kita dapatkan. Nanti di hari kiamat begitu kita ngumpul di padang mahsyar, Allah akan memerintahkan semua manusia yang ibadahnya nyari pujian, Allah bakal bilang begini, hei kalian yang mencari pujian sesama kalian, silahkan cari pahala, silahkan cari pujian kepada mereka yang kalian cari selama di dunia. Apakah pujian itu bisa memasukkan kalian dalam surga? Nah, jadi ternyata pujian itu manfaatnya kecil. Pujian itu manfaatnya malah bahkan nggak ada di yaumul mahsyar. Nggak bisa masukin kita ke surga. Orang yang muji kita, apa dia punya kunci surga? Enggak. Orang dalam mungkin. Mungkin orang dalam. Masya Allah. Perbuatan amal kebaikan jika niatnya hanya mencari pujian manusia, sesungguhnya sia-sia. Kuatkanlah niat hamba untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Jadi hindarkan yang begitu-begitu karena termasuk syirkul asghar, syirik kecil, menyekutukan Allah dengan sesuatu hal-hal duniawi gitu. Jadi kita bukan mengandalkan Allah di dalam hidup kita, tapi kita mengandalkan pujian orang. Pujian orang. Ya Allah, apa yang dikatakan Ustadz menjadi pengingat bahwa pujian dari manusia dapat menjauhkan kita dari niat kita yang seharusnya semata-mata hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah.
Mudah-mudahan pesantren kilat kali ini mendapatkan keberkahan. Ya. Amin. Ada manfaatnya juga gitu ya. Ayo sama-sama kita sholawatan sambil kita tutup pesantren kilat kita kali ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ini kayaknya ada yang nanya ya? Coba saya boleh baca ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya nih. Sallallahu ala Muhammad. Setelah selesai mengikuti kegiatan pesantren kilat bersama Ustadz Kembar, aku masih mau menggali lebih banyak tentang ria dan pamer yang terkadang masih melekat dalam diri manusia, termasuk diriku ini. Alhamdulillah seharian kita pesantren Iya, Ustadz, ini saya kayaknya mau balik dulu deh. Bentar dulu dong. Iya, mumpung ada Fazo nih kan. Kita live IG yuk. Iya, kita live IG. Sebentar aja ya. Bentar ya. Boleh ya? Apa-apa, Temenin ya, Ustadz. temenin ya. Bentar, Siap, Ustadz, saya ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita ditemenin sama YouTuber nih. Wih, Masya Allah. Fazo. Fazo, Masya Allah. Nih beliau nih followernya banyak banget. Followernya 850 lebih. Luar biasa, Masya Allah. Going to 1 million. Amin ya Allah, amin ya Kalau Allah. 1 million bikin selamatan kali ya. Nah, bisa Ustadz. Jadi alhamdulillah hari ini kita selesai di pesantren kilat Ramadan. bersama anak-anak. Kita boleh tanya nih, mumpung ada kehadiran Bang Fazo di Awalnya sini. gimana tuh? Awalnya memang saya melakukan hal yang saya sukai. Begitu ternyata apa yang saya sukai ini banyak orang sukai juga. Begitu Ustadz. Nah, alhamdulillah kan hal positif, dan saya juga memang pengennya konten yang saya buat ini hiburan tapi ada edukasinya. Jadi ada positif effortnya buat pemirsa yang agar ada di menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Masya Allah. Gitu sobat kembar. Weh, sobat kembar nih, mantap. Yang mau tanya langsung komen aja, komen di bawah sini. Nanti saya bacain ya. Terus Ustadz, di bulan Ramadan ini kan kesempatan untuk kita menimba sebanyak-banyaknya pahala. Nah, semoga konten-konten kita di bulan Ramadan ini juga membuat kita menjadi lebih dekat sama Allah. Dan yang paling penting, bukan hanya Ramadan aja, setelah Ramadan kita juga tetap istiqomah sampai Ramadan berikutnya. Ini kayaknya ada yang nanya ya? Coba saya boleh baca ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya nih. Kalau misalnya saya pernah posting yang jelek-jelek, lalu saya nggak panjang umur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, dan postingan saya belum sempat dihapus, kira-kira dapat dosa jariah nggak ya? Makanya memang kita harus lebih hati-hati di dalam bermedia sosial. Karena ia akan meninggalkan jejak yang bukan hanya tercatat dalam sanubari manusia yang melihat dengan matanya, tapi juga dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih abadi. Yang mesti kita takuti bukan jejak digital yang ada di media sosial. Nih, di kanan kiri kita nih. Kiraman katibin, malaikat rakib dan malaikat kita yang nggak pernah sedetik pun lupa untuk mencatat apa yang kita perbuat. Berarti ini akan menjadi dosa jariah apa enggak nih Ustaz? Ya. Andai kata sebelum dia meninggal dunia, insya Allah mudah-mudahan sudah tobatnya diterima Allah. Insya Allah nggak akan menjadi dosa jariah. Kalau belum sempat bertobat, kalau sempat bertobat nih ngomong kalau belum sempat nih, nah itu bisa menjadi potensi dosa jariah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga dari hal-hal yang begitu. Makanya yang lagi nonton buruan deh posting-postingan yang buruk, yang negatif dihapus aja sekarang. Ya. Yang positif-positif aja. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya harus pamit nih. Siap ya. Fazo, makasih banyak ya. Saya yang terima kasih banyak. Kita udah ditemenin seharian, sampai live IG Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Hati-hati jalan. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang siapakah Muslim yang terbaik. Jawab Nabi, Muslim yang terbaik adalah Muslim yang sanggup menjaga orang lain dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.
Media sosial seperti pisau bermata dua, bisa membawa manfaat, tapi juga terkadang membawa mudarat. Niat seseorang memang tidak bisa dinilai dan diukur oleh manusia. Segala perbuatan pasti akan mendapatkan ganjarannya. Dan hanya mereka yang tulus dan ikhlaslah yang mampu mendapatkan ridho ilahi. Karena sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui segala isi hati.